Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab wa talibat al-mahbubah ahibbai wa ahbaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-muhtaram Raisul madrasah yakni Al-Ustaz Maijoso Al-Magister, wa salatu wassalaman daiman ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadh dhulumati ilan nur. Baik anak-anak kelas 7F yang saya banggakan, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu belajar bahasa Arab. Yang sebelumnya kita sudah berbicara atau membahas mengenai isim isyarah atau kata tunjuk dan isim istifham atau kata tanya. Dan kita lanjutkan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas apa yang namanya itu mubtada dan apa yang namanya khobar ya. Nah, sebelumnya mari kita buka pembelajaran kita pada kali ini dengan berdoa bersama-sama agar supaya ilmu yang kita pelajari barokah di kemudian hari. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya harap semua murid-murid kelas 7F menonton video pembelajaran ini dan nantinya saya harap juga mengerjakan tugas yang saya berikan. Langsung saja, untuk menyingkat waktu kita langsung ke pembahasan kita. Al-mubtada wal khobar. Apa itu mubtada dan apa itu khobar? Mubtada dalam bahasa Arab disebut juga sebagai subjek ya. Dan posisi daripada mubtada itu selalu di awal kalimat. Di awal kalimat ya. Mubtada ini bisa berbentuk isim dhamir atau kata ganti. Bisa juga isim alam ya. Isim alam atau nama orang langsung ya. Bisa juga berupa fi'il, misalkan ja'a Muhammadun ya. Gitu. Ini contoh singkatnya saja. Tetapi pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas yang ini, melainkan kita fokus pada yang isim dhamir saja ya. Isim dhamir yang berada di awal kalimat ya, atau disebut juga sebagai mubtada. Dan khobar. Khobar itu apa? Khobar adalah berita daripada atau keterangan daripada al-mubtada ya. Misalkan khobar ini sudah pasti jatuh setelah mubtada ya. Misalkan huwa Muhammadun. Huwa disebut juga mubtada karena berada di awal kalimat, dan huwa di sini juga isim dhamir. Muhammadun ini adalah subjek predikatnya, predikat atau dalam bahasa Indonesia juga disebut predikat ya. Mubtada atau disebut juga khobar ya. Muhammadun disebut khobar karena didahului oleh isim dhamir, yaitu isim dhamirnya berkedudukan sebagai mubtada, seperti itu ya.
Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu isim domir ya. Isim domir di antaranya ada kata ana, ada kata anta, ada kata anti, ada kata huwa, dan ada kata iya. Kita tentukan isim domir di sini. Isim domir di sini adalah semuanya mubtada, dan yang jatuh setelah mubtada ini kita pastikan itu adalah khobar ya, khobar daripada mubtada. Ana apa artinya? Ana adalah saya atau aku ya. Anta artinya kamu, laki-laki, untuk laki-laki. Anti kamu, untuk perempuan ya. Dan seterusnya. Huwa artinya dia, untuk laki-laki. Dia untuk perempuan. Itu ya. Misalkan ada kata-kata misalkan ana tolibun. Ana tolibun. Mana yang disebut mubtada dan mana yang disebut khobar? Yang disebut mubtada itu adalah yang isim domir ana ya. Ana mubtada ya, ditentukan sebagai mubtada. Tolibun disebut juga sebagai khobar ya, khobar daripada mubtada. Tolibun di sini berkedudukan sebagai khobar ya. Misalkan yang anta ustadun. Anta ustadun. Kamu wahai laki-laki adalah seorang ustaz. Anta di sini berkedudukan sebagai mubtada karena kenapa? Karena berada di awal kalimat. Dan ustadz di sini ditentukan sebagai predikat atau dalam bahasa Arab disebut khobar. Dan cara menerjemahkannya itu setelah isim domir ini dikasih kata adalah ya. Kamu wahai laki-laki adalah di sini adalah menunjukkan bahwa itu adalah khobar. Kamu wahai laki-laki adalah seorang ustadz, seperti itu arti lengkapnya. Kemudian yang anti, misalkan ada titik-titik soal, setelah titik-titik ada misalkan kata hilyah. Hilyah artinya nama orang perempuan yang bernama Hilyah. Maka kita disuruh untuk mengisi domir apa yang pas atau mubtada apa yang pas untuk mengisi hilyah di sini. Maka kita isi dengan mubtada yang anti. Kata anti. Kamu wahai perempuan adalah hilyah, seperti itu ya. Kemudian yang huwa. Huwa di sini muzakkar, sama dengan yang anta juga muzakkar. Antara muzakkar dan muannas itu harus kita lihat dulu. Kalau muzakkar ini pasti khobarnya juga muzakkar. Misalkan huwa Ahmad.
huwa Ahmad. Dia adalah Ahmad. Tidak mungkin setelah dhamir huwa di sini Fatimah. Tidak mungkin, dan ini salah karena antara segi mudzakkar dan muannasnya tidak sama. Dalam bahasa Arab, mudzakkar dan muannas itu harus sesuai atau relevan, ya. Lain halnya misalkan hiya di sini sudah pasti untuk yang muannas atau perempuan. Maka khobar yang cocok misalkan ustadatun, ya. Hiya ustadatun. Dia adalah seorang ustadzah. Seperti itu. Ini disebut cocok karena kenapa? Ustadzah di sini berkedudukan sebagai muannas. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan ta marbutoh, ya. Yang menunjukkan kalimat ustadzatun ini adalah kalimat yang muannas. Kalau mudzakkar tidak adanya huruf ta marbutoh, disebut mudzakkar. Ya. Paham anak-anak? Ini penjelasan saya mengenai mubtada dan khobar. Ya. Khusus pada isim dhamir atau kata ganti, ya. Nah, untuk tugasnya anak-anak, kalian buka di halaman 23 buku paket. Halaman 23 latihan 2 nomor 1 sampai 5. Ya. Di situ perintahnya ayyin al-mubtada wal khabar. Ayyin al-mubtada wal khabar min al-kalimat allati tahtaha khattun. Ayyin, tentukanlah al-mubtada wal khabar, yang mana yang mubtada, yang mana yang khabar, minal kalimat, daripada kalimat-kalimat berikut, allati tahtaha, yang di bawahnya garis, ya, khatun garis, atau yang digaris bawahi, seperti itu. Misalkan nomor 1 anta safiratun. Nah, di sini kita akan menentukan yang mana yang mubtada dan yang mana yang khabar sesuai yang digaris bawahi. Semisal yang digaris bawahi anta, maka kita jawab yang digaris bawahi ini berkedudukan sebagai apa? Misalkan kalau di awal kalimat, maka di dalam bahasa Arab disebut juga mubtada. Maka jawabannya mubtada. Begitu, ya. Kemudian kalau semisal ada kata atau kalimat dhamir hiya zahidah, hiya zahidatun. Kalau semisal zahidah yang di garis bawahi, maka kita disuruh untuk menentukan
Apa kedudukan daripada zahidah di sini? Apakah khobar atau mubtada? Maka kita tahu bahwa setelah mubtada atau kalimat yang sudah berada di awal kalimat di sini, maka setelah mubtada pasti disebut khobar. Khobar seperti ya. Begini cara menjawabnya. Dan saya mohon dikerjakan baik-baik karena mohon maaf di sini nomor 1 sampai 10 ya. Nomor 1 sampai 10 ya. Dikerjakan baik-baik karena ini soalnya gampang ya. Mungkin itu saja anak-anak yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai pembahasan kita yaitu mubtada dan khobar ya. Dan saya harap tugasnya juga dikerjakan dengan baik karena soalnya sangat mudah ya. Untuk mengakhiri pertemuan pada kali ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yumkin kafana liqa'ana fi hadzal yaum. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a Hellcat.